Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibnu Haris yang sudah bergabung. Kita akan melanjutkan pembahasan setiap Sabtu, Ahad, dan Senin. Kita akan membahas tentang i'rabul Quran. Maka kita lanjutkan biar tidak terhenti setiap hari jam 6. Jam 6 itu kadang jam 6 lewat 15, jam 6 lewat 30, jam 6 lewat 45, pokoknya jam 6-an dimulainya. Mohon maaf ya Kak. Kemudian yang kedua, kita juga punya program untuk belajar nahwu sorobnya, jadi saya tempatkan di sore hari. Di sore hari saat kita santai sambil kita belajar untuk mengupas kaidah-kaidah dalam nahwu, tapi mohon maaf saya hanya bisa mengajak bareng untuk belajar bersama teman-teman itu di posisi levelnya nahwu pemula. Baik. Yang ketiga, kebetulan saya juga punya beberapa buku referensi yang bagus buat kita belajar ke i'rab, dan yang paling utama yang saya sodorkan yaitu ini, ke Mushaf i'rab ya, Mushaf i'rab. Mushaf i'rab percetakan dari Al-Mubarak, Rasul Usmani, Standar Kemenag RI, i'rabul Quran, Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Lanjutkan ya Kak ya. Oke, ya. Silakan bantu saya untuk tap layar dan love orange-nya. Jangan malu, sekalipun Anda sudah kenal saya dan sudah bertemu, makanya bantuan love orange itu tanda Anda kalian itu masih ini dengan saya. Baik, terkait dengan saya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan di tap layar dan oke. Oh, ini Pak Yanto, Masya Allah, dari Malang ini. Barakallahu fikum Pak Yanto, selalu sehat bersama keluarga. Kita baik. Terima kasih Kak Fadila, terima kasih Kak Kafa yang sudah hadir. Lanjut, kita di Al-Baqarah 30, iya kan Kak? Kita buka dulu mushafnya sementara sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Eti, apa kabar? Masya Allah. Atunun sudah datang. Saya tunggu lagi. Ibu Liza, kemarin tuh Ibu Liza sempat teleponan sama saya, ternyata deket rumahnya beliau, tapi lumayan jauh juga sih. Baik, kita mau bahas Quran ayat. Alhamdulillah sehat ya Ibu, makasih. Ini yang Al-Baqarah ya Kak. Ibu Encus sudah bergabung, Kak Akil. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, tap-tap layarnya tanda kita sudah terkait ya. Bantu tap layar dan tap orange-nya, dan itu tidak apa ya namanya, kita mengeluarkan harus koinnya atau apa. Ya, kalau ada yang punya koin boleh keluarkan. Terima kasih. Kita mulai. Di dalam saya sematkan dulu mushaf i'rabnya untuk teman-teman barangkali ingin tahu referensi yang biasa saya pakai di dalam ya, ini mushaf besar ya, di etalase 2 mushaf besar Quran. Ini ada i'rab nahwu sorobnya, Quran i'rab terjemah, dan kita lihat di sini ada tajwid warnanya. Kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rab, terus yang di bawahnya lagi ada terjemah ya. Perkata. Ini perkata jadi agak memakan tempat, sehingga untuk memudahkan pembacaan itu kelihatan kecil-kecil sekali. Makanya teman-teman harus ngezoom.
Oke, kita baca ya. Di sini ada ayatnya dengan tajwid warna, kemudian di sini ada kisi-kisi i'rabnya. Dan di sini ada terjemah perkataannya. Teman-teman udah sarapan apa? Aku sarapannya ini. Lihat ya. Dia lihat ya. Lihat. Ini sarapannya, nggak kelihatan. Ini kalau teman saya itu apa ya? Kok ini paling saya suka ini soalnya. Wa'id qala wa'id, wa-nya ini huruf Kak. Ini huruf. Ntar kita ini lagi. 3, 4, 5. Wa'id qala akum khairul lakum inta. Ya di sini. Wa-nya ini istinafiyah, ya huruf istinaf, kemudian idnya ini adalah bentuk fi mahalin wa jumlatik. Ini adalah maf'ul dan id ini sejenis huruf ya Kak. Id ini sejenis huruf. Kola ini fi'il madi. Kemudian robbuka. Nah, ini kita lihat. Robbuka ini fa'il. Ini fa'ilnya kan, Kak. Terus di sini tulisannya mudhofun ilaih. Cara bacanya gimana? Nanti kita jelaskan. Robbuka, Tuhan kamu. Lil malaikati. Lil malaikati. Li ini huruf jar. Malaikati, al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kemudian ini itu terdiri dari dua, ada iya, ada inna gitu. Inna ketemu sama iya jadi ini gitu Kak. Caranya gimana? Itu di dalam hal penulisan bahasa Arab. Ya, kalau diidofahkan dengan ya mutakalim maka menjadi ini gitu Kak. Lanjut. Jailun ini khobarnya dari ina. Jadi kalau ina itu butuh dua. Yang kalau ada ina itu butuh dua. Yang pertama isim ina dan di sini khobar ina. Baik. Fil ardi, fi ini huruf jar, al ardi majrur. Iya. Ini kalau ada huruf jar mesti di depannya disebutnya majrur gitu. Isimnya itu majrur, dijerkan dengan adanya huruf jar ini, ya. Maka al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maksudnya apa? Tanda jernya itu adalah kasroh. Untuk memudahkan aja saya baca. Baik. Silakan dilihat etalase yang saya sematkan. Baik, ini mushafnya. Khalifatan ini maf'ul bih. Ya. Nah, khalifatan maf'ul bih. Kita lihat pernah belajar nahwu shorof ya. Pemulanya itu saya juga akan mengajarkan ngajak bareng belajar. Saya paling takut kalau bilang mengajarkan. Ujuk-ujuk. Ustazah Mimin, alhamdulillah. Ya, saya bukan apa-apa ya. Hanya ini aja, tapi aku nggak akan pelit buang ilmu. Aku nggak akan pelit sampaikan ilmu itu Kak, insya Allah ya. Asal apa? Kalian juga berinteraksi dengan saya baik gitu. Wow, ini mau bantu tap-tap layarnya Kak ya, sambil mendengarkan, sambil bantu tap-tap layarnya. Di sini ada 7 juta orang, wait, yang hadir. Dan ini tap oranye silakan, barakallahu fikum. Baik. Khalifatan. Lanjut ya Kak. Saya nulisnya baru sampai sini sih. Kita bahasnya sampai situ. Jadi kita Sabtu, Ahad, Senin kita akan belajar untuk mengi'rab dan kita sudah sampai di ayat 30 Al-Qur'an i'rabnya. Baik, silakan dilihat yang saya sematkan itu mushaf i'rab besar yang saya pakai sekarang. Jadi lebih besar karena biasanya yang kecil itu mungkin tidak capable bagi mereka yang usianya sudah sepuh dan punya
keterbatasan dalam matanya. Baik, penglihatannya. Baik, qalu ini fiil madi, ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu yang berupa domir yang tersimpan. Sini ada ya, tulis ya, mereka berkata. Nah, kalau dalam menerjemahkan itu biasanya ada subjeknya dulu kan. Nah, kalau kita membaca, ada failnya mana nih? Hum, mereka, berarti mereka berkata gitu Kak. Baik, lanjut. Ataja'alu. Saya suka kalau misalnya kita belajar, terus referensinya apa Kak? Buku yang dipakai gitu. Mushaf apa yang dipakai? Lebih enak begitu. Nah, yang tadi yang saya pegang ini adalah mushaf besar, tapi kakak bisanya pengen yang mushaf kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kakak bisa ambil yang etalase 3. Nah, di etalase 3 ini terlaris Al-Quran I'rab perkata A5. Nah, ya A5-nya kalau yang saya pegang ini A4 besar. Kalau yang A5 itu panjangnya 20, lebarnya 14,5 cm, Kak. Iya. Harganya di masing-masing akun berbeda, tapi kalau misalnya kalian itu beli di tempat saya saat lab gitu, berarti orang Sunda bilangnya lab live. Itu nanti itu satu keberkahan bagi saya sendiri gitu loh, agar kita bisa meneruskan pelajaran dengan baik. Kan kalau misalnya meneruskan pelajaran tapi kita nggak punya modal mushafnya, itu bagi yang bisa aja kan Kak, kalau yang belum saving dulu. Baik, itu dia. Ataja'alu, ini A-nya ini huruf, taj'alu fi'il mudhari yang rofa. Nah, di sini juga ada fa'ilnya. Nah, di sini tidak. Apakah engkau akan menjadikan fiha, ini jar majrur. Jarun majrurun. Fi ini huruf jar, ha domir mutasi sebagai majrur gitu. Oke, lanjut. Man ini maf'ul bih, isi mausul sebagai maf'ul bih. Nanti kita akan ketemu, kalau ada ketemu isi mausul maka butuh silah dan aid. Keren ya. Kalau udah silah dan aid, nanti kita akan cari di mana aidnya gitu. Yufsidu fi'il mudhari yang rofa. Fiha. Kalian lihat ya. Ini tidak mayubsid gitu, enggak, karena ini mannya itu sebagai maf'ul bih. Kalau mannya sebagai huruf syarat, maka ini pakainya jazm. Kalau ini udah sampai di situ Kak. Startnya di nahwu pemula dulu. Baik. Fiha ini jar majrur. Wow. Fiha ini jar majrur. Wa yasfiku, wa-nya huruf, yasfiku fi'il mudhari yang rofa gitu. Nah, yasfiku di sini juga ada, lihat, harus kita munculkan domirnya Kak. Kemarin kita belajar apa? Domir munfasil, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, gitu kan Kak. Nanti masukin ke fi'il madinya. Nah, ini kebetulan apa? Fi'il mudhari yang rofa. Oke. Kita lihat lagi. Wayasfiku dima'a. Dima'a ini maf'ul bi. Ya, ada alif lamnya. Tanda apa berarti kakak kemarin? Alif lam adalah tandanya isim, ya kan? Ini namanya isim yang apa? Isim yang rofa. Tanda rofanya apa? Fathah, gitu kan? Iya. Nanti nggak akan saya tanya gimana ininya, matannya gitu. Karena saya belum belajar ilal, belum belajar itu. Saya hanya ngajak bareng teman-teman untuk yang mereka yang pengen belajar nahwu pemula. Kalau selama sama saya sampai dibaca bareng untuk belajar sampai majul, insya Allah itu pokok kalimat sudah dipegang gitu kan. Wa nahnu, wa-nya huruf, nahnu ini mubtada. Nusabbihu ini fi'il mudhari yang rofa, bihamdika
Ini bi huruf jar, hamdi, majrur, kaknya mudhof ilaih. Wa nuqaddisu lak. Wa-nya huruf, nuqaddisu fi'il mudhari rofa, la ini jar, kaknya majrur. Laka jarun majrurun. Jarun wa majrurun. Qala ini fi'il madi, nanti di sini ada isimnya juga yang muncul, maka di situ diterjemahkan dia berfirman. Ini huruf nasi dengan adanya isim innanya gitu. Karena apa? Karena mulainya dari ini dua apa namanya itu? Dua kata. Ini, inna, dan ya mutakalim. Ketemu ya berarti ya mutakalim pakainya ini gitu. Ingatin aja. A'lamu ini fi'il mudhari yang rofa. Ma ini maf'ul bi, isim mausul sebagai maf'ul bi. Tulisannya sini Kak, ada tulisan bawahnya. Jadi mushaf i'rab itu memudahkan kita melihat mana i'rabnya gitu. I'rabnya seperti apa. Terima kasih, barakallahu fikum akung. La ini huruf. Ta'lamuna fi'il mudhari rafa, terus di sini ada fa'ilnya, yang keluarin fa'ilnya. Awalannya ta, akhirannya wawu nun, berarti domir apa yang tersimpan di sini? Antum, di tulisannya tidak kalian ketahui. Udah ya Kak ya? Iya, terima kasih. Sekarang apa namanya? Jadi kalau misalnya kakak pengen tahu ininya, di sini ada i'rab, mushaf i'rab, oke, mushaf i'rab itu yang saya pegang, ya, yang saya pegang ini ada yang A5 dan A4. Ini yang besar A4, ukurannya panjang 30, lebar 20. Kalau yang A5 panjang 20, lebarnya 14. Baik, kita mulai belajar sini. Tak pusing Kak. Bentar ya. Perbaiki. Ya, bagi teman-teman yang pengen belajar nahu dan agak experience untuk pengen lebih ini lagi, di sini ada Samudra Nahwu. Saya sematkan. Ada Samudra Nahwu. Ini baru ini ya Kak ya. Ini karya dari Ustadz Asep. Biasanya dapat diskon ini Kak. Jadi tinggal. Nah, Samudra Nahwu terjemah perkata Mukhtasar Jidan, lengkap dengan kajian analisis dan kitab Taswi Al-Kholan. Ya. Ustadz Asep biasa kita kenal di akunnya Pena Santri. Kemudian beliau setiap hari pagi kalau nggak salah itu menjelaskan tentang kitab-kitab yang dipakai di pesantren. Awalnya beliau menerjemahkan kitab Nahwu itu untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar Kak. Nah, di etalase berapa tadi? Bentar ya. Etalase ini ya di etalase 5 ini terjemah Mukhtasar Jidan. Itu kalau di dalam di dalam terjemahannya di dalam kitabnya itu Mukhtasar Jidan. Kakak silakan direpost ya Kak ya, di share untuk kita lebih banyak lagi bisa belajar bahasa Arab kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, kita akan lihat di dalam Samudra Nahwu ini seperti ini. Al-kalamu, kok kayak ini banget kameranya begitu. Al-kalamu huwa lafzu murakabu mufidu, al-mufidu. Ya satu-satu kan Kak. Ya, al-kalamu ini mubtada. Ini tulisannya Kak, mubtada. Nah, jadi beliau merinci memberikan kitab yang mungkin bagi orang yang belum masuk pondok itu akan kesulitan gitu. Makanya sudah
ini salah satu jasa. Insya Allah pahalanya banyak sekali untuk menerjemahkan, untuk menyampaikan kepada orang yang membutuhkannya, itu butuh pengetahuan. Kalau kita pakai gadget tuh ya, pakai itu kan gawai, itu kita kan harus punya pulsa, punya ini kan. Ini kalau punya buku, ini bukunya murah sekali bisa dibawa kemana-mana. Dan ini akan membuat kita itu apa? Jadi tahu mana mubtadanya, mana khobarnya gitu kan Kak. Nah ini khobarnya al-lafdu, al-murakkabu ini naat, al-mufidu ini naat gitu. Lafad yang murakkab, yang mufid. Bil wad'i dengan bahasa Arab gitu Kak. Jadi ada ininya. Kalau jar majrur kan satu hal yang biasa kan Kak. Kalau misalnya mubtada khobar kan sama fiil fa'il itu kan harus di ini seperti ini. Makana ini kan ma, iya kan. Ma ini tulisannya fa. Kalau misalnya ini tulisannya shod itu berarti sifat. Iya. Nih ho. Ada di sini yang kalau mim itu mubtada. Sebentar. Mim itu mubtada, kho itu khobar, fa ini fa'il. Kalau fa ini juga fa'il, ada tulisannya fa ini, ada di lain-lain. Kalau naibul fa'il gimana? Nun fa gitu. Kalau saya nun beda-beda. Iya. Ini yang tanda-tanda seperti ini di awalnya sudah disampaikan. Waalaikumsalam, Masya Allah Tante Ita, sehat Tante. Maka saya selalu di sana, tabarakallah. Ya ini keluarga saya dari Belitung, adik ipar. Sehat-sehat yuk Tante Ita. Iya, semoga semuanya sehat, bahagia. Ya, kalau mikirin dunia itu Tante. Mohon doanya kami yang di Jawa ya. Indonesia tanah airku, nyebar kemana? Baik, alhamdulillah sehat Wawa, alhamdulillah. Iya, salam buat Indri, buat Ita, buat Mas Ita. Baik, buat Om juga, Om Iwan. Dod ini dorob, kalau H ini hal, kemudian nun ini naat. Nah tadi tuh kan saya bilang itu natun, terus ada tamim, tamis. Ya, ini sampai selesai Kak. Jadi pembahasan ini bab apa ini? Bab tamyiz gitu. Kemarin saya sudah sampai bab tamyiz ya. Iya, sudah selesaikan. Oh, kakak saya pemula nggak bisa ini. Ya, memang kita juga semua pemula kak. Ya, baik. Sebentar. Kita mulai ya kak ya. Tadi silakan yang mau pengen dilihat. Jadi apa ya kak? Biar kelangsungan belajar kita terus bisa berlangsung dengan baik, butuh namanya catatan, butuh namanya buku referensi. Saya sematkan itu buku referensinya. Baik. Wa idzu qala rabbuka lil malaikati. Iya. Yuk kita ikan dulu. Wa-nya ini apa tadi? Wa-nya ini huruf apa? Ikannya besar banget ya, Kak. Ya, pakai ini aja tah. Gak apa-apa. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu kak. Atau istinaf kak. Iya, karena ayat sebelumnya gini. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terus walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawati wa huwa. Itu ya.
sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Itu sudah nggak ada hubungannya, Kak. Berarti wa-nya itu bukan atop, tapi wa istinaf. Kenapa? Kadang atop, kadang istinaf gitu. Jadi kita harus punya tahu syakul kalam. Dari kemarin tuh saya syakul kalam itu apa? Rasa bahasa. Iya, baik. Wah, ini apa tadi? Huruf istinaf. Baik. Kemudian di sini ini maf'ul bih. Kan harus ada ini. Ternyata di sini ada yang tersimpan, Kak. Dibuang. Iya. Ada yang dibuang. Dihapus ya. Dihapus aja. Apa tulisannya? Takdirnya adkuru. Adkuru. Dan aku ingatkan ketika gitu, Kak. Ini bahasanya sudah itu, tapi saya menyampaikan dari itu. Dari apa namanya tuh? Dari i'rabnya. Baik. Kola apa kola? Ayo kakak, kola kemarin apa? Fiil madi mudhari apa? Amar. Ayo kak, mangga silakan. Saya nggak mau nurusin kalau kakak belum jawab. Ini ada berapa orang? Ada 16 juta. Fiil madi, makasih kak sahabat. Taruh saya ini. Fiil madi. Iya, fiil madi. Ini di sini ada domirnya. Domirnya apa? Kola. Fiil madi ada domir tersimpan di sini. Terima kasih Kak Mbak Tikwa. Ya. Ya. Ya, di sini apa? Kola fiil madi, domirnya apa di sini? Ada domir yang tersimpan. Huwa, Masya Allah Kak Sabah, berangkat. Pak Sabah ya? Maaf ya Pak ya, saya kok saya sambil mikir apa ini. Oh, ternyata Bapak. Baik. Kita lihat depannya adakah isim yang rofa. Ternyata ini ada isim yang rofa. Maka huwa sebagai domir aja Kak. Ya, domir. Kok gitu sih? Iya, yang jadi fa'ilnya adalah robu. Ya kan? Robu ini sebagai fa'il. Ya, fa'il terus karena ini diidofahkan. Ya kan Kak? Ini diidofahkan. Maka jadi apa? Sorry. Wahwa mudhof. Ayo yang lainnya yuk. Abi Fatan, apa kabar? Barakallahu fikum. Baik. Wahwa mudhof berarti ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Saya ingatkan untuk belajar nahwu pemulanya di sore hari ya. Saya akan mengajak bareng sama kalian itu untuk belajar nahwu, tapi nahwunya pemula. Jadi ya untuk menentukan ini apa fiil, ini apa maf'ul, kayak gitu teh. Nggak ini amat. Ya, bagi pemula bisa masuk ya Kak ya. Kan karena itu kayaknya mayoritas orang-orang kita belum bisa i'rab, belum bisa nahwu shorob gitu. Makanya banyak sih, udah banyak lulusan pesantren ya apa. Cuman kadang untuk mengakses untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang gitu nggak apa namanya tuh bingung gimana caranya mau disampaikan seperti pesantren, kan kayaknya susah ya. Makanya ini adalah metode yang mudah gitu untuk dipahamkan. Kayak tadi kan saya kasih di Mushaf i'rab itu ada kisi-kisinya gitu. Nah, ini disampaikan kepada pemula ini seperti ini lebih menyenangkan gitu karena terus terang kemarin juga saya tanya sama teman itu, katanya ini lebih apa dengan seperti ini lebih mudah dipahami 5 kali lipat, dan dia makanya saya ingat ngomongnya begitu karena dia bareng sama saya ya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk sama-sama belajar.
Kita ulangi, wa huruf istinaf. Kenapa Pak Sabah tadi bilangnya ini atop? Bisa jadi karena di belakangnya pasti nyambung. Tapi ini nggak nyambung Pak. Iya, wahwa itu kan terakhirnya tuh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kan? Ya, di wa huwa bi kulli syai'in alim gitu Kak. Itu ya Pak ya. Kita lanjut. Wa huruf istinaf id ini adalah maf'ul. Kenapa kok maf'ul gitu? Fiilnya mana? Fiilnya mana? Fiil fa'ilnya mana? Fiil fa'ilnya itu dihapus yaitu kata adkuru. Adkuru, iya. Aku ingatkan, ya. Aku ingatkan id ketika, ya ini maf'ul bih jadinya. Baik. Kemudian kola fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata ada isim rofa. Itu apa kemarin kita sudah jelaskan? Isim yang rofa, ciri-ciri isim itu ada yang memakai al, ada yang memakai tanwin. Kalau dia itu memakai alif lam berarti ini doma, tapi ini kok kenapa ini? Karena asalnya itu robun dan ka diidofahkan Kak. Jadi dia tidak boleh dalam posisi tanwin gitu Kak. Jadi rob buka. Caranya gimana? Nanti di idofah kita belajar di idofah. Nanti kita belajar di idofah yang bagi pemula. Sekarang yang bagi pemula ikutin aja dulu. Yang sudah mendapatkan pelajaran tentang idofah kita praktekkan gitu Kak. Baik, lanjut. Robbuka fa'il. Fa'il yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof ka domir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu. Lil malaikati li apa li? Ayo Kak, tulis li apa Kak? Huruf apa? Huruf, saya tulis dulu huruf apa Kak? Huruf itu ada huruf nasab, ada huruf jar, ada huruf jazm. Ini huruf apa? Jar. Bagus. Ini huruf jar. Baik. Lil malaikati berarti apa? Ya, mangga. Malaikati berarti apa? Li huruf jar. Majrur. Bagus. Ya, majrur. Oke. Lil malaikati. Li huruf jar. Al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maksudnya tanda jarnya kasroh gitu Kak. Ya, apaan Kak? Itu bisa juga maf'ul ya. Yang mana? Yang mana Kak? Qala rabbuka lil malaikati, oh jar majrur sebagai maf'ul gitu. Ya. Itu tingkat tinggi. Tak dulu. Qala rabbuka, qala telah berkata siapa? Rabbuka Tuhanmu. Berarti Tuhanmu telah berkata lil malaikati pada malaikat. Ya, bisa jar majrur sebagai maf'ul fi mahali. Jadi jar majrurnya tuh fi mahali nasbin sebagai gitu kan. Nah, itu dulu ya nanti. Sekarang ini. Ya, ini. Ya. Ini sebenarnya dua kata ya. Ada dua kata. Ada inna plus ya mutakalim. Ketika ada seperti ini, maka jadi ini gitu. Ini gitu Kak. Jadi ada dua. Ini adalah huruf nasab dan taukid, yang ini adalah isim inna gitu. Kita ini kan di sini. Ini huruf nasab dan taukid. Nasab dan taukid. Baik. Kan kita mengartikannya sesungguhnya itu. Mentaukidkan kan? Iya. Oke. Kita akan belajar seperti ini tuh di mana? Di sorof. Iya. Li ini, Masya Allah, terima kasih Kak Serabutan sudah tap-tap like. Bantu tap-tap like-nya Kak. Ya, bantu tap like-nya. Semampu kita. Soalnya di setiap person itu punya hak untuk tap-tap layarnya 2,5K. Banyak kan? Masa orangnya 34 juta nggak bisa banyak. Gitu. Bukan apa-apa. Itu tanda ini ya sama saya. Terkaitan saya dengan jenengan kan itu dalam berbahasa Arab.
untuk memahami kaidah dari bahasa Arab. Kalau yang muhadasah saya nggak ajak bareng belajar karena kita akan prakteknya adalah memahami Quran. Baik. Silahkan. Baik. Terima kasih Kak Izib yang tap-tap layar. Bismillah, lancar jualannya, berkah barokah rizkinya. Amin. Masya Allah. Iya. Iya Kak. Salah satu yang saya saya sematkan referensinya itu untuk belajar, makanya sekalian aja saya jualan gitu Kak. Tapi memang ada yang holis apa ya? Betul-betul dia itu ya jualan-jualan aja gitu. Terus kalau saya tuh kayaknya dua-duanya bisa, pengennya bisa gitu. Karena saya juga butuh ini energi untuk keseharian gitu. Op. Nah, gitu kan biasa. Layarnya enggak itu. Layarnya enggak itu. Layarnya kadang lari-lari. Terima kasih, barakallahu fikum. Iya, ini layarnya lari-lari. Karena aku udah banget. Salah satu yang jadi referensi saya untuk belajar ini adalah Amsilatut Tasrifiyah. Harganya murah sekali. Dan nggak sampai satu mangkok bakso ya. Dibilangnya satu mangkok bakso. Saya tuh nggak pinter. Nah, kita lihat di ininya. Ada di etalase. Tadi yang terjemah Mukhtasar Jidanya karya Ustadz Asep. Sekarang di etalase berapa Kak? Sebentar ya. Oh ini. Ini. Ini itu adalah dari dan nih ya. Ini Amsilatut Tasrifiyah soft cover. Nah, ya harganya di tempat aku 8.500 Kak. Di tempat kalian berapa? Ya. Sini belajar di. Jadi ada dua, ini ada ya mutakalim sebagai apa? Isim ina, karena ininya tuh huruf nasab dan taukid, ini sebagai isim ina. Oke. Nah, ja'ilun. Nah, ini ja'ilun tuh isim fa'il. Ya kan, Kak? Isim fa'il. Ya. Jadi ya mutakalimnya sebagai domir mutasil mabniun ala sukuni fi mahali nasbin isim. Karena kalau ketemu inna itu isimnya harus nasab. Jailun ini apa? Ini adalah isim, jenis isim ya. Isim apa Kak? Isim yang rofa. Isim yang rofa kan tanda rofanya ini domah, bertanwin kan? Iya. Sebagai apa? Karena inna itu butuh isim inna dan khobar inna. Nah gini, namanya khobar inna. Baik. Asalnya ini apa? Ja'ala yaj alu gitu. Berarti kita kalau di sorob di sini kita akan lihat ja'ala yaj alu. Iya nih, gitu. Ja'ala yaj'alu ja'lan wa maj'alan fahuwa ja'ilun wadaka maj'ulun. Gimana? Ij'alla taj'al maj'alun maj'alun mij'alun gitu Kak. Karena ininya pakainya iftah. Iftah if'al berarti ja'ala. Iya, terima kasih yang sudah bergabung, barakallahu fikum. Kalau ja'ala berarti ikutnya wajan sohi. Ya, sohi itu apa? Sohi itu tidak ada tambahan. Baik. Assalamualaikum dan semuanya ikut belajar ya. Silakan. Ini belajar bareng, Kak. Iya. Iya, terima kasih Radenku. Makasih Kak ini.
Nggak serabutan, barakallahu fikum. Jadi ini kalau wajannya sahih akhir, tidak ada tambahan, ikutin wajan ini. Fataha yaftahu, kayak ja'ala yaj'alu. Bukan ja'ala yaj'alu, bukan. Jadi taklop di ini kan di apa ya? Diplotkan ke sini. Fataha berarti ja'ala yaj'alu. Kalau yang ini yang masdar nih. Ayo coba lihat. Yang masdarnya yang ja'ala apa? Ja'ilun. Ini kan ja'ilun. Ja'lan apa jilan? Coba lihat di kamus ya Kak ya. Ini masdarnya. Oke. Ini kalau masukin sini ja'ala yaj'alu ja'lan wa maj'alan fahuwa ja'ilun wa dzaka maj'ulun ij'alla taj'al maj'alun mij'alun gitu Kak. Kita lihatnya di sini apa? Ja'ilun berarti masuknya di fahuwa. Ja'ilun berarti namanya isim fa'il. Iya, isim fa'il. Baik. Dan isim fa'il berarti ini sesungguhnya aku ja'ilun, aku akan menjadikan orang yang menjadikan kan? Ja'ilun gitu, orang yang menjadikan. Nah, berarti khobar inna ini karena apa? Posisi inna itu kita nanti kenal di nahwu shorof itu pas bagian inna sebagai huruf nasab dan taukid. Ya. Nah, kita lihat. Inna huruf nasab dan taukid. Ya. Ketika ada inna, maka kita butuh apa? Khobar inna dan isim inna nih, ini. Innallaha ghafurun. Inna huruf nasab dan taukid, Allah isim inna, ghafurun khobar inna gitu Kak. Baik. Kalau di ini kan di mana namanya? Di mushaf tadi yang mushaf i'rab saya tadi. Bentar. Ayat 30-nya tadi kan kita sekalian ya Kak, kalau sudah check out di tempat saya yang yang mushaf i'rabnya Kakak bisa tahu caranya bacanya gimana. Nah, ini kan Kak. Nah, ini saya besarin sebentar. Namanya mushaf i'rab Kak. Saya ulangi, saya kasihkan lagi di ini etalase 2, ini mushaf i'rab besar ya. Oke, ini kan Kak huruf nasih, yang ini huruf nasih. Itunya gede banget. Ya. Ini adalah huruf nasih. Terus kemudian di sini ada isim inna. Isim innanya apa? Ya mutakalim ini Kak. Ya, terus ja'ilun. Nah, ini yang kita bahas. Ja'ilun adalah khobarnya inna. Khobarnya inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Gitu. Ini ja'ilun. Ini sesungguhnya aku ja'ilun. Menjadikan. Orang yang menjadikan gitu Kak. Ke orang sih apa? Yang menjadikan aja Gusti Allah disebut orang. Yang menjadikan. Astagfirullahaladzim. Fil ardi nijer, kemudian al ardi majrur gitu kan Kak. Khalifatan ni maf'ul bih. Diingetin gitu dulu ya. Nanti bisa dilihat. Silakan dilihat keranjang kuningnya di check out dan payment. Baik, kita ulangi lagi di sini. Jadi kalau ada inna berarti butuh dua. Yang satu isim inna dan khobar innanya gitu Kak. Baik. Sekarang kita lihat kembali ke ayatnya. Silakan tap layarnya Kak. Baru 2 ini, bantu tap layar saya, kemudian nanti kita lanjutkan. Oke. Silakan tap layar di saya,
bantu tap-tap layarnya, nanti kita lanjutkan. Ini baru 1,4, padahal udah berapa lama kita? Oke, udah 45 menit. Yang bolak-balik nengok-nengok itu 808 orang. Kemudian ya belum ada yang beli. Ya semoga berkah, Masya Allah. Apa? Ayo silakan lanjutkan nanti kalau udah sampai deh. Jadi kita ulangi. Nanti saya lanjutkan kalau sudah tap-tap layarnya sampai di 3K atau berapa. Nanti yang ini dulu aja dulu. Karena saya konsul. Kak ini cuman mendengarkan tapi tidak tidak paham kan, nggak nyaman gitu sayanya nggak nyaman, itu kan namanya juga ngajak bareng belajar. Iya, baik. Wa ini huruf istinaf. Id adalah maf'ul bih. Ini kenapa disebut maf'ul bih? Karena sebelumnya itu ada fiil yang dihapus, yaitu kalimat adzkuru gitu. Dan wa'id itu di sini ada tulisannya yang dihapus, yaitu adzkuru. Kok tahu? Iya, kedudukannya dari sebagai maf'ul bih. Dan kayak gitu tuh sesuatu yang istilahnya sesuatu yang lumrah gitu, yang sudah biasa gitu. Kalau kita kan nggak biasa, orang kalau cari-cari yang dihapus apa itu kan belum nyampe gitu. Nah, cuman sekedar info saja. Silakan. Ini kalau udah sampai 3K nanti kita lanjutkan. Saya ulangi dulu yang ini. Baik. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Baik. Wa ini huruf istinaf. Kenapa bukan atop? Karena bukan lanjutan dari kalimat sebelumnya gitu. Kakak, kalau misalnya kalian ada komplain atau ada pertanyaan, monggo silakan. Iya, kita belajar bersama di sini, bukan saya ngajarin. Baik. Wa, kita ulangi lagi. Wa ini wawu istinafiyatun, harf mabni alal fathah. Nah, ini hurufnya itu mabni alal fathah. Baik. Id itu adalah maf'ul bih lil fi'li mahdufin, dari fi'il yang tersembunyi, dihapus. Takdirnya apa? Adkuru. Adkuru id gitu loh. Adkuru id, dan aku ingatkan id ketika gitu. Adkur. Af'alu ya. Iya, adkuru, aku ingatkan. Oke. Dan nanti saya ini lagi. Soalnya kalau yang dihapus itu belum nyampe aku. Kak Abu silakan bergabung, barakallahu fikum. Makasih Kak Fani, Masya Allah. Wa idza qala, dan ketika. Ya, terima kasih Kak Kevo. Ya, sampai 3K dulu baru kita lanjutkan dulu ya. Wa'id, kita baru sampai di sini ya Kak. Wa'id, wa-nya ini huruf istinafiyatun. Al-wawu istinafiyatun. Id, wawu itu istinafiyatun, harfun mabniun al-fathi. Ini fathah atas fathah tandanya. Id ini adalah maf'ul bihi li fi'li mahdufin takdiruhu adkuru. Id mabniun ala sukuni, ini kan mabni atas sukun. Fi mahali nasbin, di dalam kedudukan nasab sebagai apa? Maf'ul bih gitu. Wa jumlatu fi'il wa jumlatu minal fi'li mahdufin azkuru wa fa'iluhu la mahalalaha minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab, makanya yang ini diabaikan. Qala ini itu fi'il madi dengan fa'ilnya huwa gitu Kak. Allahumma sholli Gerabak. Ya. Qala itu fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Bukan fa'ilnya huwa Kak. Nah, inget ini Kak.
Qala fi'il madi dengan isim domir di sini adalah huwa. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dilihat depan. Adakah isim yang rofa? Di sini ada isim rofa, maka huwa ini jadi domir aja. Nah, bedanya huwa dengan hiya. Huwa hiya dengan domir yang lain. Kalau huwa tidak langsung menjadi fa'il, kalau domir yang lain langsung menjadi fa'il. Begitu, Kak. Kalau hiya sama huwa, lihat dulu depannya. Adakah isim yang rofa? Ada ternyata, maka dia menjadi domir saja gitu. Kita ulangi. Qala fi'il madi. Alhamdulillah udah 3, Kak. Kasih kencengin ngomong kayak ini. Qala fi'il madi dengan domir huwa. Robbuka. Robbu fa'il. Agak besar ini ya, Kak ya. Robbuka fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wahuwa mudhof. Ka domir mutasir sebagai mudhof ilaih. Lil malaikati, li-nya ini huruf jar, al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Baik. Ini adalah huruf nasab dan isim inna. Ini inna. Aslinya itu tadi aku udah bilang inna dan ya gitu kan, Kak. Inna huruf nasab dan taukid. Ya, yang ini ya mutakalim sebagai isim ina gitu, Kak. Tadi saya lihat di ini ya. Inna adalah huruf apa? Mana itu? Inna harfu taukidin wa nasbin, ya, harfu taukidin wa nasbin sudah. Kemudian ya, wa mabnin alal fathi muqaddar, dengan fathah yang muqaddar, karena di sini jadi ini gitu loh, Kak. Paham nggak? Ini adalah inna, dari inna ini huruf nasab dan taukid, ya. Huruf dan mabni ala fathi muqaddar, alal fathi, harusnya kan inna gitu kan, tulisnya ini mabniun al fathi muqaddar gitu. Nyataannya kan bukan fathah tapi ni gitu, Kak. Terus kemudian sebentar. Litisolihi, ya, karena bersambung dengan apa? Iya, bersambung kok aku bacanya listigol 5 hali bikasroti munasibah, ya, kasrohnya yang munasib gitu. Wal ya'u, dan ya yang ini nih domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalis nasbin sebagai isim ina, ya betul. Jadi kita punya ini kan, ada ina dan ya. Nah, inanya ini kalau ketemu sama ya, jadi apa? Ini gitu, Kak. Karena ya-nya ini domirun mutasilun, ya, mabniun ala sukun fi mahali nasbi sebagai isim inna. Jadi apa? Pakai sukun. Kok nggak ada yang ngingetin? Iya, Kakak. Capek ya? Baik. Sudah ada 3,6. Ja'ilun ini adalah khobar inna. Jadi gini, Kak. Kalau di dalam kaidahnya inna ini, Kak. Sini aja nih. Inna, ini rumusnya, Kak. Inna huruf nasab dan taukid, sesudahnya itu ada isim inna, ya, Kak. Terus sama khobar inna gitu. Oke, ini adalah huruf nasab dan taukid, biasanya gitu kan. Tapi saya kalau yang pemula itu baiknya pakai yang ini aja ya, kayak isim inanya itu harus posisinya apa, Kak? Posisi i'rabnya apa? Ayo, inna tarfaul isma apa tansibul isma? Menasabkan, berarti ini harus nasab, ya kan? Nah, ya, nasab. Kemudian ini posisinya apa? Khobar inna
harus rofa, iya kan? Sudah, kita plotkan di sini. Ini jailun. Ini inna dulu. Inna huruf nasab dan taukid, ya mutakalim sebagai apa? Isim inna gitu ya. Kemudian jailun ini sebagai khobar inna yang dirofakan dengan doma. Jadi ini isim innanya nasab, ya kan? Iya kan? Nasbin ala mukaddamat istighol lima halim kasrati munasib ya domir mutasilun fi mahali nasbin sebagai isim inna yang ini. Paham Kak? Dah, kita lanjutkan ya. Udah 3,6. Silakan ditetap lagi layarnya. Kita akan lanjutkan. Jam berapa? Jam 7.14. Baik. Jadi kita sudah punya pemahaman. Ternyata di sini ada fiil yang dihapus. Kemudian di sini kita cerita fiil madi. Nah, sudah qala rabbuka, telah berkata siapa rabbuka. Nah, itu kan misalnya gitu cari failnya apa gitu. Lil malaikati tadi ada yang bilang ini berarti posisinya sebagai maf'ul bih, bisa. Gitu. Nah, berarti fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih gitu kan. Ini, nah kita udah belajar tentang inna huruf nasab dan taukid gitu, karena di sini inna maka dia butuh isim inna dan khobar inna. Sudah ya Kak ya? Baik. Lanjut. Ya, silakan tap-tap layarnya yang baru hadir, bantu tap-tap layar dan tap orange-nya dulu, tap orange dulu dong. Gitu. Fil ardi, fi apa Kak? Huruf? Monggo silakan ditulis, saya akan menjelaskan. Huruf apa ini? Fi huruf apa ini? Pak Saprudin, apa kabar? Barakallahu fikum. Kak Haji Munir. Iya, Bapak Haji Munir sudah bergabung, terima kasih. Ya, ayo Kak. V ini huruf apa? Ada 20. Ada 20 juta. Enggak. V ini huruf apa? Oi. Masya Allah. Ya, huruf jar. Terima kasih. Akhirnya jadi banyak juga saya nulisnya. Huruf jar. Kemudian al-ardi apa? Monggo silakan Kak. Mungkin masih ini dulu ya. Mungkin masih like. Fi huruf jar. Al-ardi apa? Majrur. Baik. Kalau ada huruf jar, maka ada majrur. Baik. Kita sematkan dulu. Jadi kalau saya pakainya referensinya tuh Kak, baik untuk pas pelajaran dan untuk ininya tuh ternyata juga banyak. Nah, di sini ada mushaf kitab Amsilatul I'rab. Nah, menentukan Amsilatul I'rab itu contoh-contoh i'rab yang dia itu bukunya ini memberikan beberapa contoh posisi i'rabnya seperti apa gitu. Yang saya tadi gitu. Kayak ini jailun apa khobar? Inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu kayak gitu. Nanti seperti itu dibahas di dalam kitab Amsilatul I'rab. Baik. Kemudian misalnya yang jailun tadi. Oke. Wal jumlatu min inna wa ismuha wa khabaruha fi mahali nasbin sebagai makulul qauli ya. Dika ya, nih kalau misalnya qala nih dari qala rabbuka lil malaikatu inni jailun. Nah seperti ini nih dan seterusnya, ini namanya makulul qauli. Karena situ ada qala ya kan? Makulul qauli. Iya.
Kalau ada kola nih, kola robbuka lil malaikati, berarti yang ada dalam perkataan itu disebut makulul qauli. Makulul qauli, gitu Kak. Ya, baik. Ini jailun fil ardi khalifah, terus sampai ke ini namanya makul qauli. Baik. Kemudian di dalam amsilatul i'rab itu nanti Kakak akan dapati juga beberapa latihan yang mengasah otak kita untuk ini posisinya apa, ini posisinya gitu. Ya, silakan dicek out. Baik. Lanjutkan. Ini adalah huruf nasab dan taukid. Ya, mutakalim ini huruf ya, domirun mutasilun mabniun ala fath ala sukun kok ala fathi ala sukun ya ala fi mahalin nasbin sebagai isim ina gitu. Jailun khobar ina yang dirofakan dengan domah yang bertanwin gitu Kak. Fi huruf jer, al ardi majrur yang dijerkan dengan apa? Tanda jernya apa Kak? Ini termasuk apa? Isim jer, ya isim jer. Tanda jernya apa Kak? Kemarin kita udah pernah. Isim jer, tanda jernya apa? Fil ardi. Tanda jernya apa? Silakan ditulis. Kak Rian Ahmad sudah bergabung, terima kasih. Barakallah. Nah ini udah pada pinter-pinter nahu semua yang kesini. Fil ardi, fi huruf jer, al ardi majrur yang dijerkan. Tanda jernya apa Kak? Ya, tanda jernya apa? Halo? Dari 26 juta orang belum menjawab. Tanda jernya apa? Tanda jernya kasroh. Kasroh Kakak. Karena apa? Isim mufrad gitu. Nanti kalau isim tasniah sama isim dia itu yang jamak nanti beda lagi. Baik. Lanjut. Khalifatan. Khalifatan ini sebagai apa? Ya. Ini jailun fil ardi khalifatan. Ya, satu jam aja ngurus kayak gini. Belum selesai. Iya. Terima kasih yang sudah duduk lama di sini. Baik. Khalifatan. Ayo khalifatan apa Kak? Maf'ul. Baik Kak Rian. Alasannya dia itu maf'ul, mana fiilnya? Mana fiil fa'ilnya? Ini astagfirullahaladzim. Maf'ul bihi. Baik. Berarti fiilnya mana Kak? Fiil fa'ilnya. Iya. Iya Kak Rian. Mana? Ini jailun fil ardi khalifatan. Yang jadi fiil fa'ilnya mana Kak? Kan ini khalifatan maf'ul bitah. Iya. Ayo yang lainnya punten. Mangga silakan. Kita ulangi ya. Tadi ada maf'ul bih. Pertanyaannya maf'ul bih berarti kemana ininya isim fa'ilnya? Isim fa'il. Kemana yang jadi fa'ilnya? Robuka bukan. Yang ini ceritanya ya, gini ya. Kola, kita ulangi ya. Fil ardi bukan Kak. Bukan. Ini ada yang sedikit. Karena kadang-kadang kita ujuk-ujuk khalifatan maf'ul bih. Kemudian fiilnya mana gitu. Iya, fa'ilnya mana? Kalau ujuk-ujuk ini maf'ul bih gitu. Bukan fil ardi. Oke, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harfu istinab. Ini maf'ul bi dari mana? Dari kalimat yang dihapus. Kalimat fi'liyah yang dihapus yaitu adkuru. Kolanya ini fi'il madi dengan domir huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Langsung kita lihat isim rofa depan adakah isim yang rofa, ternyata ada, maka robbuka ini sebagai fa'il yang dirofakan dengan domah. Wahwa mudhof, ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih.
Qala robbuka lil malaikati. Li huruf jer domir mustatir. Yang mana? Yang mana Kak domir mustatir? Iya. Ntar ya. Lil malaikati, li huruf jer, malaikati, al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh, tanda jernya kasroh gitu Kak. Baik, DIBS sudah bergabung, terima kasih. Pak Busori juga terima kasih sudah bergabung. Nah, kalau ada kola maka pasti ada makulul koli. Makulul koli itu apa? Apa yang dikatakan di dalam kalimat itu. Maka makulul kolinya ini Kak. Ini jailun fil ardi khalifah. Ini makulul koli ya. Kayak saya bilang dari sini makulul koli ini. Dari sini sampai seterusnya sebut makulul koli. Baik. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kak, saya nahu pemula belum sampai ke situ. Ya, ikutin aja dulu. Telan aja dulu. Nanti kalau udah pas, saya belajar di nahu sorobnya jam 4 sore ya, Kak. Jam 4 sore. Jam 5 kurang pokoknya ya, insya Allah lah. Ya, setengah 5-an gitu. Kadang saya nggak bisa duduk lama juga. Baik, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ja'ilun fil ardi. Ini sebagai makul qoli gitu, Kak. Ini adalah dari inna, maka inna adalah huruf nasab dan taukid. Kenapa? Jadi kita pakainya fi apa? Fi mahalinas. Aduh, Gusti. Jelasinnya gini ya. Huruf taukid, huruf nasab dan taukid. Mabninya itu ala fathah, tapi di sininya tuh mabninya alal fathah muqaddar. Kenapa? Karena kelihatannya adalah ni gitu. Makanya sebutnya mabniun alal fathi muqaddari gitu. Kenapa? Karena ada ni. Kenapa seperti ini? Karena isigol gitu. Isigol mahalnya itu kedudukannya tuh sigal apa ya? Karena lisigol gitu, ketemu sama ya soalnya gitu. Nah, ya yang ini domir mutasil mabniun ala sukun. Iya, mabniun ala sukun fi mahalin nasbin, dalam kedudukan nasab sebagai isim inna. Kan kita sudah belajar ya. Inna itu nanti ada isim inna, terus ada khobar inna. Isim inna itu kedudukannya nasab. Khobar inna kedudukan dalam i'rabnya rofa. Maka ini ya mutakalim mabniun ala sukun fi mahalin nasbin sebagai isim inna. Puyeng banget. Enggak ibu yang Masya Allah. Ja'ilun ini adalah khobar inna yang dirofakan dengan domah. Oke. Ini ja'ilun. Sesungguhnya aku siapa? Allah, ja'ilun. Menjadikan, maksud yang menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah. Nah, ini maf'ul bih. Sekarang pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan adalah mana fi'il fa'ilnya? Ke ujung-ujung ada maf'ul bih. Ya, makasih. Kak putar pelung, Masya Allah. Ya. Pada hadir, alhamdulillah. Terkait lagi ya Kak ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah ya. Lil malaikati fa'ilnya bukan. Dari yang mana? Dia khalifatan. Bagi malaikat. Ini tuh lagi ngomong ketika Robmu itu Tuhan kamu itu Muhammad, Tuhanmu itu berkata pada malaikat gitu loh Kak. Jadi nggak mungkin ini isim fa'ilnya gitu. Apa nama itu fa'ilnya? Ja'ilun. Dapat Kak. Iya ja'ilun. Kenapa ja'ilun? Kak Rian, kenapa ja'ilun? Karena ini dapat nih Kak Rian. Katanya ini ja'ilun. Ya. Khalifatan. Ya.
ini fiil fa'ilnya di sini. Ya, wajan fa'ilun. Ya, kenapa? Kenapa kok jadi maf'ul? Kan wajan fa'ilun ya banyak juga wajan. Kenapa ininya khalifatan maf'ul binya jadi yang jadi ininya apa yang jadi fa'ilnya adalah ja'ilun gitu, fi'il fa'ilnya. Karena ini ya pakai Rian aja. Secara sederhana aja. Karena ini ya Kak ya. Ini adalah isim fa'il bermakna fi'il gitu Kak. Ya, isim fa'il bermakna fi'il. Ini adalah isim fa'il kan? Ya, isim fa'il bermakna fi'il. Maka khalifatan sebagai maf'ul bih dari ja'ilun gitu kan. Paham? Jadi ini ada berapa tempat ya tadi kita udah belajar inna huruf nasab dan taukid, kemudian ada makulul qauli ya kan? Kemudian di sini ada fiil yang dihapus. Sudah ya Kak, jam 7.30. Ya, saya lihat terusnya, alhamdulillah sudah ada 1,3 Kak yang bolak-balik. Iya, alhamdulillah ada yang check out juga 1 terjual, pembelinya 1. Terima kasih Kakak yang sudah membeli barang tempat saya, berkah barokah. Berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. No kan, kalau beli di tempat aku didoain. Insya Allah. Terima kasih Kakak, barakallahu fikum. Iya. Udah ya, kita ulangi. Baik. Wa huruf istinab. Kenapa huruf istinab? Karena tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau wa ada kaitan dengan sebelumnya disebut wawu atof. Id ini maf'ul bih. Dari mana maf'ul bih? Dari kalimat atau jumlah yang dihapus yaitu azkuru gitu. Asalnya wazkuru id. Qala fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang roba? Ternyata ada. Maka ini robu fa'il. Yang dirofakan dengan domah. Wahuwa mudhof karena diidofakan. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lil malaikati li huruf jer. Al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ini huruf nasab dengan isimnya inna. Ini awalnya dari inna ya. Inna huruf nasab dan taukid. Ni ya mutakalim ya kan? Al ya'um ya mutakalim. Domir mutasil mabniun domir mutasil ya. Domir mutasil sebagai isim inna. Baik. Ja'ilun khobar inna yang dirofakan dengan domah. Fi ini huruf jer, al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maksudnya tuh dijerkan dengan kasroh, dijerkan dengan tanda jernya yaitu kasroh gitu loh Kak. Khalifatan maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah. Fi'il fa'ilnya mana? Ja'ilun. Ja'ilun ini ketemunya karena dia sebagai isim fa'il yang bermakna fi'il gitu. Iya. Ja'ilun dia menjadikan, kan bisa ya, apa khalifatan fil ardi gitu. Kita ulangi lagi. Bukan atau itu apa ya? Istinab. Wawunya istinab, idnya ini adalah maf'ul bih qala fi'il madi dengan domirnya huwa. Mana fa'ilnya di sini? Fa'il. Fa'ilnya yang dirofakan dengan domah, kemudian ka domir mutasil sebagai
maf'ul bi. Jadi kita diidofahkan nih Kak. Diidofahkan ya. Robu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof ka domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Silakan tap-tap layarnya berhenti. Nggak apa-apa. Iya Kak, bantu tap-tap layar dulu. Semangat aku, soalnya ada yang check out tadi. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Hatur nuhun Pak Samsudin, bantuin saya tap-tap layar. Baik, bantu tap-tap layar. Lil malaikati, li-nya huruf jer, kemudian malaikati majrur gitu Kak. Yang dijerkan dengan kasroh ini huruf nasab dan taukid, ini dari inna huruf nasab dan taukid ya mutakalim sebagai isim inna. Ini karena ini inna, maka ini isim inna gitu. Kalau saya nulisnya gitu, pakai singkat. Jailun sebagai khobar dari inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Fi huruf jer al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Khalifatan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Khalifatan maf'ul bi dari apa? Dari isim fa'il yang bermakna fi'il, yaitu jailun. Oke, kita terjemahkan. Sudah mau jam berapa ini? Ayo Kak, dibantu tap-tap layarnya. Oke, kola dan ketika. Tuhanmu berkata. Tetap ya, subjek dulu ya Kak, baru predikat. Berkata pada malaikat. Malaikat itu berarti para malaikat. Baik. Nah, ini ini adalah maqulul qaulinya. Ini gitu kan Kak. Jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku tuh siapa? Aku Allah, ya kan? Menjadikan fil ardi, ini di belakang aja ya. Menjadikan khalifah, seorang khalifah di muka bumi. Masya Allah, harus belajar nulis ya Kak ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka. Jadi kita akan sudah mengenal ini ada isim fa'il yang bermakna fi'il. Apa aja isim fa'il yang bermakna fi'il? Kita nanti banyak belajar di dalam Al-Quran, banyak sekali. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Kak Muhammad Nyiu menjadikan anggota tim nomor 15. Iya, saya tuh ininya tuh apa, tab orange-nya tuh jarang yang ini, padahal itu kan gratis juga ya Kak ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Iya, terima kasih. Silakan diikuti room ini karena saya mau ngajak bareng belajar, bukan saya ngajarin, bukan Kakak. Iya, bukan banget. Saya akan ngajak bareng belajar. Ya, ingatlahnya mana dalam terjemahan. Maksudnya gimana Kak? Saya suka belajar, ingat di pesan. Oh, Masya Allah. Ya, diingat. Di dalam Quran itu dihapus Kakak. Iya, mubtadanya mana Mbak? Yang mana mubtada? Kita cerita yang mubtada yang mana? Iya, yang mana yang mubtada? Ini fi'liyah Kak. Ini fi'liyah, terus ini juga fi'liyah. Jadi nggak ada mubtada khobar. Iya. Oh, ini. Oke, Kakak berarti belajar di tempat inna. Kita belajar di, kalau yang pernah belajar Durusul Lugah itu di apa, di jilid 1 juga sudah ada, jilid 2 juga ada. Saya masih di jilid 2 belum, tapi saya akan lanjutkan.
Mana kertasnya? Pertanyaannya ini. Dan ketika Tuhanmu, oke. Dan ingatlah, iya adkuru tadi. Wa'id, dan ingatlah. Ini makanya ada adkur. Itu fi'liyah kan Kak? Tadi yang ditanyakan khobar apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mubtadanya mana gitu. Kak, ini dari kalimat ini Kak. Inna. Iya. Inna plus iya tadi tuh ini ini jailun kan Kak? Iya, jailun. Ini khobar. Ya, ini khobar. Kemudian kenapa ditanyakan apa namanya tadi? Ditanyakan mubtadanya. Ini asalnya mubtada, Kak. Ini asalnya mubtada. Kemudian karena dia ada inna, maka dia menjadi isim. Maka dia menjadi isimnya inna, gitu. Isimnya inna mahalnya apa? Kedudukannya apa? Kedudukannya nasab. Ini sebenarnya mubtada. Tanpa kemasukan huruf inna, karena ada inna sini Kak, maka ini menjadi isim inna itu. Gitu Kak. Isim inna. Gitu Kak. Asalnya adalah mubtada. Karena dia asalnya kan gitu. Aku akan ana jailun gitu Kak. Tapi karena ada inna menjadi ini gitu. Sesungguhnya aku gitu. Asalnya nih kita terus lagi. Asalnya ana jailun. Oke. Ana jailun. Yang ini tuh asalnya ini Kak, mubtada, yang ini khobar gitu Kak. Nah ini udah namanya kalimat ismiyah kan. Baik. Nah kemudian yang ini kemasukan inna gitu. Inna. Karena ana jadi innana nggak mungkin berarti tambah ya mutakalim gitu. Jadi ini terus ditambah jailun gitu. Maka berubah yang tadinya ini adalah mubtada berubah menjadi isim inna gitu Kak. Yang ini jadi isim inna, kalau ini tetap khobar. Ini khobar inna gitu. Paham ya? Tadi yang nanya siapa? Mesti buka di satunya biar saya paham pertanyaannya. Kalau gitu kan banyak yang ketutup ya Kak ya. Baik. Iya, ada pertanyaan lain? Itu kenapa jadi adkur dan ingatlah ya? Adkur berarti ya kan? Bukan adkuru. Baik. Sudah? Saya juga terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah check out. Terima kasih yang sudah memberikan apa namanya? Tap layarnya, ikut tap orange juga. Kita selesai. Alhamdulillah. Jadi kita ulangi lagi. Dan ingat berarti adkur. Wadkur. Iya, wadkur berarti tas di ini
sukun ya kak ya, wadkur. Fiil. Wa ini huruf istinaf. Id maf'ul bih dari fiil amr yang dihapus yaitu adkur. Udkur apa adkur kak? Aduh. Ayo belajar bareng. Sukses, semoga berkah, tetap semangat. Iya. Kakak harusnya dari mana? Luar biasa ini. Sama sekarang yang bahas pelajaran ini yang penting. Aduh. Iya bener, gak salah-salah manain Quran. Insya Allah. Karena saya levelnya baru itu Bapak. Iya, saya tuh levelnya pemula. Jadi karena saya pengen memahami Al-Quran, makna yang benar. Basicnya yaitu pertanyaan saya ketika lihat, kok Ustadz ini ngartikan ini sih, kok para asatid mengatakan ini, kalau yang asatid yang lainnya kok mengatakan beda gitu. Terus dijawab, lu belajar dong apa itu makna-makna Quran, dan biar kita tidak sesat dalam memahaminya gitu Kak. Kalau Kakak, mohon maaf, iya deh, di samping ini nanti belajar balago, tapi basicnya dulu aja aku belum punya Kak. Iya. Kalau belajar yang balago, insya Allah sambil nyari, sambil karena kalau kita belajar i'rab, Kakak tahu ada namanya ini. Saya punya ini Kak. Saya punya kitab ini. I'rabul mufassal li kitabillahi murattal. Ini dua guru i'rab saya menganjurkan, ya. Nah, di sini ada balagohnya gitu, Kak. Jadi sedikit ya. Ya, nanti iya emang tambah asik kalau misalnya itu, kan saya bilang juga gitu, posisinya saya sebagai nahu pemula. Jadi ketika belajar itu sudah di nahu pemula, nanti digeser. Ini kitab yang ini di sini ada balagohnya juga. Jadi ketika kita baca, kok sampai segitunya gitu. Ya, it's okay. Baik. Kitabnya yang mana? Saya lihat Kak, ini nanti DM aja ya. Karyanya yang ini, Bahjat Abdul Wahid Saleh. Saya custom. Mohon doanya Kak Faruk, barakallahu fikum. Mohon doanya, anak saya juga lagi belajar di Azhar Mesir, semoga beliau sebagai anakku bisa ini. Kalau saya bukan pondok Kak, saya belajar di online dan ada kelas terjemah, jadi agak Baik, kita ulangi. Id, wa-nya ini huruf istinab. Id ini adalah maf'ul bi dari fiil yang dihapus. Adkur, uduk, Oke. Qala fiil madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata di sini ada isim yang rofa, robbuka gitu. Maka robbu sebagai fa'il yang dirofakan dengan domah ka, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kita ngomongnya gimana? Robbu fa'il yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhof ka, domir mutasil sebagai maf'ul bih. Bukan, sebagai mudhof ilaih gitu Kak. Nanti kita belajar di idofah. Kalau bahasa Indonesia nama apanya? Kata majemuk ya Kak ya? Kata majemuk. Kalau misalnya ini, kalau misalnya dia bukan idofah sini. Nah, nanti akan jadi robun. Karena diidofahkan jadi robu gitu. Itu ada aturannya. Jadi kalau kita ngomong ada salah-salah dikit itu saya suka diketawain sama ustaz saya tuh kalau belajar terus lugah ya tuh. Ada kata jazakillah ustaz, jazakillah, aku kan laki-laki. Kadang-kadang kita dalam muhadasah suka kepengen ngomong itu lebih ini lagi ya, lebih lebih enak gitu dengan memakai bahasa
bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ya bahasa Arab gitu, nggak campur gitu. Pakai bahasa Arab boleh tapi sesuai gitu Kak. Jadi kalau pas ketemu itu agak geli juga kalau misalnya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki gitu Kak. Belajarnya hari apa? Saya kalau belajar yang i'rab ini di hari Sabtu, Ahad sama Senin jam 6-an Pak. Kalau yang nahwu pemulanya, kaidah-kaidah nahwunya itu untuk pemula loh Kak, bukan yang lain. Saya levelnya masih pemula. Itu di sore ya, di sore hari. Jam sebelum jam 5-an gitulah. Baik. Oke. Qala fi'il madi dengan domirnya huwa. Karena ini adalah huwa, lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata ada, maka robu fa'il yang dirofakkan dengan domah wahwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lil malaikati, li huruf jer, al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ini adalah dari inna huruf nasab dan taukid, dan ya mutakalim ini sebagai isimnya inna. Ya mutakalimnya ini sebagai isimnya inna, dia di mahal dalam kedudukan nasab ya kan, karena isim inna harus nasab. Jailun ini adalah khobar. Khobar dari apa? Khobar dari inna, karena inna membutuhkan fi'il, membutuhkan isim dan khobar. Khobarnya itu dalam posisi rofa. Jailun khobar inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Fi huruf jer, al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Khalifatan sebagai maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin dari isim fa'il yang bermakna fi'il jailun. Sudah? Iya, terima kasih. Barakallahu fikum. Saya selesai. Dreng. Sudah selesai. Wah, itu tap-tap layarnya males kita ya. Baik. Ada 1,6 orang yang bolak-balik di layar saya. Terus saya aku udah punya sudah live sekitar 1 jam 32 menit. Kemudian ada pengikut barunya 13 orang. Alhamdulillah. Belajar istiqomah ya Kak ya. Kemudian ada satu pemberi kado. Matur suwun sangat, jazakumullah asana jaza ya. Kalau ngasih ke ngasih ini ke saya nanti didoain. Ngasih kado didoain, check out didoain. Karena doa itu hadiah terbaik Kak, kata anakku. Masya Allah, barang yang terjual ada 2, terus ada 2 pembeli juga. Asih Kakak. Nah, saya masih bisa sempat nanti, mudah-mudahan kedepannya saya dimudahkan untuk jadi affiliate. Amin. Padahal pengennya tuh pendapatannya 8 juta 1 bulan itu. Ini gimana caranya ya? Iya nggak apa-apa. Saya itu senang belajarnya bareng Kak, karena modelnya itu kalau belajar sendiri tuh nggak resiprokal bahasa Indonesia, tidak saling ini tuh biasanya nggak apa. Makanya saya kalau ada teman-teman itu kan nggak komentar atau diem aja tuh, puyeng saya serius. Saya lagi ngomong sama siapa gitu. Mulai jam berapa Teh Mimin belajarnya? Kalau belajarnya mulai pagi itu Sabtu, Ahad, Senin mulai jam 6. Ya, kemudian kalau sore mulainya jam 4:30 lah lebih sampai maghrib gitu. Gak apa-apa kan? Kalau sore itu bahasnya kaidah nahwu. Kalau yang pagi saya pengen konsisten istiqomah di pembelajaran i'rab, mushaf i'rab yang saya pakai ini lah. Jadi kalian baca. Tapi ada kisi-kisinya aja. Nanti saya baca posisi i'rabnya lebih ini lagi dengan metode yang saya tahu gitu Kak. Terus habis itu yang
anjuran dari Kak Faruk itu untuk nanti bisa lebih asik lagi kalau belajar balaghah katanya gitu. Amin. Duh, insya Allah. Moga umur saya berkah karena ya saya di usia terakhir ini. Waduh, usia terakhir. Emang yang lain juga nggak terakhir? Terakhir ya Kak ya? Gitu. Duh, ini banget. Effortnya tinggi sekali. Deh ya Kak ya. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Wa itu qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tan berarti artinya sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi, maksudnya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Tentang gimana balagohnya, gimana tentang tafsirnya, gimana pemahaman kita, terus kemudian bagaimana prakteknya di masyarakat, itu nanti belajarnya di season di kelasnya tafsir gitu. Kan di kelas nih, kelas pemula mah taunya ini fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar kayak gitu ya Kak ya. Insyaallah kita ajak bareng. Sehat selalu Bunda, ya sehat selalu juga Kak Zulkarnain, barakallahu fikum, amin. Iya, biar kita doanya umur saya berkah ya Kak ya. Banyak yang di sisa umurnya itu yang tidak berkah, dan banyak pula yang mereka bisa mengupgrade diri, upgrade atau mimin, ya Allah ngomong upgrade aja beda. Itu uh, uh, di akhir hidupnya menjadi husnul khotimah. Makanya kita tidak perlu bilang si ini mah ngajarnya nggak enaken, ini nggak usah. Atau misalnya ini, tapi untuk saya misalnya itu Teh Mimin itu ininya tulisannya jelek, nggak apa-apa. Nanti saya belajar lagi gitu loh, bukannya nggak apa-apa. Nanti saya nggak usah ngajak belajar, nggak. Bahkan justru kasih tahu warning gitu. Kalau saya harus belajar lagi. Terima kasih ya Kak ya. Barakallahu fikum. Ini sudah 1 jam lewat. Saya tutup dengan doa. Mohon maaf lahir batin ya Kak ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.